Selamat pagi pemirsa. Pagi. Apa kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dong menjalani beragam aktivitas ya. Masih pagi harus semangat Iya, ya. Gina apa kabar? Aku sehat, kamu gimana? Baik? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Luar biasa, selalu loh. Budi ini selalu memberikan energi yang positif loh pemirsa. Harus dong. Soalnya tadi baru ketemu Kak Gina, selamat pagi. Wah, jadi makin semangat Kita ya. harus jadi mood booster ya. Wah, mood untuk booster. banyak orang. Wah. Tapi khususnya untuk diri sendiri aja dulu. Iya. Nah, pemirsa ini kalau lihat dengerin lagu Noe sih tadi memang buat semangat juga ya. Marilah kemari, hey, 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 kita kopi pagi. Noe sini dong Noe, ya. Noe itu emang gitu ya, dia serasa bintang tamu ya pemirsa. Iya, harus dipanggil. Dijemput dulu, harus dipanggil dulu, baru mau datang. Selamat pagi Gina, yang sudah lama tidak berjumpa. Iya. Budi, kira-kira hari ini kita bisa ngomong yang biasa aja atau kita ngomongin debat ya? Oh enggak, kita kali ini ngomongnya nyantai. Nyantai. Tapi kita harus mendebat. Gak usah berdebat pemirsa, masih pagi ya. Jadi harus tetap positif ya pemirsa ya. Iya. Aku sehat, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah makin besar badan saya. Makin besar ya gitu ya. Waduh, Gak berarti apa-apa. sukses, makmur. Aku kemarin pengen juga loh kayak ini loh Budi. Kayak apa? Kayak Budi, ini kenapa gitu? Aku tadi mau bilang cuma takut gitu ya. Kamu Diperiksa kamu gitu udah ya. 5 bulan belum? Oh iya. Ada detak jantungnya enggak ini? Periksa dulu Noe. Iya, iya, iya. Kita harus USG loh. Oh, orang mah kalau perut itu kotak-kotak gitu ya Iya. kan, roti sobek. Ini roti bantal kayaknya. Roti selai Budi yang dibilang gini di sini. Oh iya baiklah ya pemirsa ya. Udah lama kali ya kita nggak sama Gina. Iya nggak apa-apa lah. Kan kalian bosan lihat aku Iya, katanya. tapi Gina sehat kan? Aku sehat. Keluarga sehat. Anak gimana? Anak sehat juga. Wih, iya. Udah bisa dong. Apa itu? Si Langit dikasih adik. Oh, dia kayak keluargaku ya. Kayak omongan tetangga, kapan nambah lagi gitu ya. Masih pagi Budi. Iya, kan udah gede gitu. iya, Aku aja pengen gitu, pengen punya adik. Kirain kamu pengen punya anak. Adik yang bisa disayang dulu, kan gitu. Tapi harusnya punya anak dulu dong. Punya istri dulu. Iya itu tadi adik, kan kalau manggil istri kan adik gitu. Oh, adik sayang. Adik sayang. Baiklah. Tapi sayang, belum ada. Kasihan ya. Bukan belum ada, belum tepat. Jangan gitu Noe. Dia Anda jangan sombong. Dia pemilih. Usia pernikahan Anda masih 1 tahun. Tapi aku sebenarnya bukan nggak mau nambah anak sih. Kenapa? sebenarnya. Tapi memang mempertimbangkan untuk KB sebenarnya. Oh gitu. Gitu. Kenapa Gina? Ya kan banyak kerjaan nih. Oh kita. gitu, wanita karir gitu ya. Jadi masih ingin menunda Iya. dan memberi jarak gitu ya. Iya. Dia bukannya mau punya anak, ya punya anak lagi. Tapi tanggal itu sampai tahun 2022 nanti udah ada Amin lah bilang. Amin, Tapi amin. Gina, Tapi kok mau habisi gitu nih? Emangnya keluarga nggak nyaranin gitu untuk Iya. kasih dong adiknya lagi sih. ada, gitu. tapi ada juga yang kan ada sepupu-sepupuku sih support untuk KB Oh, sebenarnya. gitu. Karena kan masih banyak kerjaan nih gitu. Selama ini nggak KB? Belum enggak sih mempertimbangkan KB akunya. Suami Gina tapi- baik budi banget loh Bukan nggak KB. gitu, bukan lah. Kita tuh kadang lihat tanggal, kan pemirsa lihat tanggal kan. Kadang juga suamiku keluar kota, keluar kota kan gitu. kamu tahu suamiku selalu keluar kota. Oh iya. Perginya. Tapi setidaknya Gina kalaupun nggak mau nambah anak jangan nambah bapak ya. Tadi aku mau bilang. Kita kenapa kok jadi kayak bahas kayak kesehatan gitu? Loh iya dong. Kali ini kan kita masih akan menghadirkan dokter yang akan memberikan Tunggu pengarahan. sebentar. Tapi kan Budi kan anak kesehatan masyarakat kan. Oh, iya. Pasti paham dong soal KB itu gimana Aduh, ya. hanya sekilas segelincir aja. Baiknya Berapa gimana? SKS kau dulu, ah? Baiknya gimana? Aku KB dulu atau enggak? Nah, tergantung Gina. Karena kalau KB atau alat kontrasepsi yang baik itu kan ibaratnya kan balik lagi ke orangnya, tergantung kayak gitu. Nah, karena setiap wanita kan beda-beda responnya gitu. Nah, Budi kok nggak jadi dokter aja ya? Harusnya jadi dokter. saya kan dokter nggak jadi gitu. Dia cocok kok jadi dokter ya. Iya. Soalnya pinter ya kan. Tanya dong, kalau mau jadi dokter mau jadi dokter Oh iya, spesialis apa? Tadi mau nanya itu, mau jadi dokter apa kalau Dia bisa mau jadi dokter? jadi dokter objin. Kenapa? Apa?
Karena ya biar bisa nolong melahirkan Oh, gitu. jadi kalau misalnya dia punya istri, bisa langsung ke istrinya Ya, dong? kan nggak mungkin saya jadi bidan gitu. Jadi harus jadi dokter obstetri dan ginekologi. Gitu. Ini Noah juga lagi ini loh, lagi hamil Ya ya? kan lumayan kan kalau aku dulu dokter, istri Noe bisa aku tolong gitu ya kan. Gratis lagi sama Iya, dia. begitu lahir ini ini nggak mirip Noe, kayaknya bukan ini balik lagi aja. Tapi bagus dong kalau nggak mirip Noe. Iya. Iya, istri saya juga bilang kayak gitu. Nah, ngomongin masalah KB ya, yang Gina tanyain tadi ya, kita akan undang ini dokter obstetri dan ginekologi. Oh, pas Wah, banget Jadi dong. nanti Gina bisa langsung tanya. Nah, nggak hanya itu juga, case pro juga bisa ditanya. Kayak Oke, gitu. kesehatan reproduksi ya. Iya, pokoknya kita nanti bebas bertanya. Dan juga bagi pemirsa di rumah yang mau bertanya nanti bisa tinggal isi aja kolom komentar kita di live streaming TVRI Sumatera Utara ya. Nanti akan kita bacain. Oke, nah kali ini kita udah dateng dokter yang spesial banget. Wow. Dokter ini terkenal nih di rumah sakit haji. Iya. Dekat sama rumah saya. Oh iya, makanya nanti bisa konsul ya. Oke, langsung aja ya. Iya. Kita panggil dokter kita. Ini dia ada Dokter Errol Hamzah, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan. Oke. Halo, selamat pagi dokter. Silakan dokter. Iya, kami di sini ribut lebih tepatnya dok. Iya, dok tadi Gina nanya katanya KB ini dok. Nah, Tapi masih bingung bagusnya KB apa gitu dokter. Oh banyak lah, Banyak. banyak metode KB yang Oh seneng banyak. apa ya? Berarti Iya. nanti bisa tanya-tanya banyak dong dok. Ya boleh, boleh, Boleh ya. gampang. Noah juga dok mau KB katanya. Bukan ya? Bukan. Mungkin keluarga besar kali ya. Noe nggak mungkin KB, dia kan lagi puasa. Lu lagi kenapa kok puasa dia? Iya, istrinya dok lagi iya. isi gitu. Mantap dong, wih mantap dah. Oke, tepuk tangan dong untuk dokter Errol ya. Oke. Kenapa? Noe mau nanya? Kenapa Noah? Enggak, makanya pas kali ya. Saya bisa bertanya. Iya pas. Soalnya sampai sekarang saya belum dapat dokter yang mana. Boleh, boleh. Nanti tanya ya. nanti tanya. boleh ya. Oke. Biar lebih enak lagi ngobrolnya kita sambil duduk kali ya. Iya, tapi sebelum itu kita kasih tau temanya dulu yuk. Oh iya benar Oh benar iya, benar benar temanya. nih pemirsa penasaran pasti. Tema Tema kita kita kali ini adalah Kupas Tuntas KB Wanita Usia Produktif. Oke, pasti sesuai dengan tema kita akan langsung tanya sama dokter Errol ya. Oke. Kalau begitu makasih. Iya, Noah. terima kasih. Silakan Oke, dokter. iya mari, mari, mari. Pagi hari ini ceria banget ya. Nah, iya dong. Harus setiap hari tuh di kopi pagi membawa kebahagiaan ya. Membawa energi positif, informasi akurat dan terupdate. Gitu. Waduh. Oke. Nah, sesuai dengan tema kita akan bahas tentang KB ya. Pokoknya kita hari ini akan mengupas tuntas, tapi sebelum kita ngobrol seperti biasa pemirsa, kita punya kopi spesial dong untuk narasumber kita. Dokter minum kopi? Kopi boleh. Oke, siap. Kita panggil ini dia barista kita dong. Ada Bang Caki. Mantap. Masuk. Dokter. Halo, gimana? Sehat? Sehat dok. Sehat dokter kan? Iya sehat lah. Oh iya. Udah kenal nih Bang. Aduh. Oh ya senang lah. Aku senang kopi juga. Kan jumpa sama Bang Industri. Iya, sih. Semua narasumber kawan tongkrongan ya. Ternyata circle-nya Bang Cakil keren-keren ya. Iya. Karena kalau ngelihat dari Bang Cakil kayaknya ini terpaksa atau gimana bergabungnya gitu. Bukan dokter yang terpaksa kayaknya. Oke, kasih tahu menunya Bang Cakil. Kopi dok, Oh kopi deh. kita ada kopi latte, americano, long black, espresso, sama cappuccino. Terus mana? Oh yang cappuccino pun boleh lah. Boleh, dok. Iya lebih Oke. enak. Jangan strong ya. Oke, siap dok. Seperti biasa, nggak pakai gula. Oke, siap. Seperti biasa. Biasa juga? Iya. Kita kan nggak pakai kopi. Kayak mana nggak pakai Kita kopi ngopi, Bang. ya? Kita ngopi. Nggak pakai Oke, gula. makasih Mas. Ditunggu ya. Terima kasih Bang Cakil. Oke, nah sembari Bang Cakil nyiapin kopinya kita sambil kayak nanya lagi. Boleh, boleh Mas, boleh. Nah ini nih masalah KB. Gina tadi sepertinya di belakang ada sedikit-sedikit ini nih mau curhat gitu. Iya dokter, ini sebenarnya kalau ngomongin soal KB kan biasanya terkait perempuan yang sudah menikah gitu ya dokter ya, apalagi usia produktif yang memang mungkin banyak yang mau menunda dulu nih untuk punya anak gitu kan. Nah
kayak sekarang tuh aku juga kayak gitu sebenarnya dok, kayak was-was gitu loh Budi. Maksudnya kan karena lagi banyak kerjaan terus anakku juga belum terlalu besar kan. Maksudnya biar ada jarak sama anakku yang pertama nih dok, biar jangan terlalu rapet gitu kan dok. Nah mungkin kita awali dari KB-nya dulu nih dok. KB itu sebenarnya biar pemirsa juga makin paham nih. KB itu sebenarnya apa sih dok gitu? Boleh dikasih pengertiannya untuk kita semua dok? Oh iya. Jadi KB itu kan sangat penting. Kita satu untuk menjarakkan satu anak dengan anak yang lain. Kemudian juga mempersiapkan tumbuh kembang anak, ya pendidikannya juga dan perencanaan ke depan keluarga. Apakah dia mau nanti mau anaknya 1 atau 2. Nah, KB ini juga diciptakan juga untuk kebaikan untuk seorang wanita, juga tidak mengganggu aktivitas dia baik itu sebagai ibu rumah tangga ataupun wanita karir. Seperti itu. Berarti aman-aman aja dong ya. Karena banyak yang was-was itu dok, takutnya kayak ada efek jangka panjang misalnya, terus kayak kebobolan gitu juga katanya pernah Terus ada. yang paling happening itu takut buat jadi gemuk dong. Nah itu berat badan dok. Nah aku juga mempertimbangkan itu juga dok, takut berat badannya naik gitu kan dok. Ya, Atau sebenarnya kan KB itu ya tergantung masing-masing ya. Sebenarnya KB itu masing-masing. Ada yang berefek memang tadi yang seperti ada yang bikin gemuk, ada yang tensi tinggi, atau bahkan juga makin kurus ya berat badannya. Atau moodnya juga sering swing ya, tidak nyaman. Itu tergantung masing-masing. kalau buat kurus mau dong dok itu. Itu bagus juga itu berarti ya. Iya kan? Tapi kalau ada dok, KB yang buat kurus juga dok. Enggak, itu kebetulan aja. Mungkin Kebetulan buat aja. tubuh ya dia memang buat dia dikurus makin kurus. Mungkin bisa jadi karena moodnya ya. Dia bad mood kan, jadi dia nggak mau makan. Hari-hari itu kayak Iya. pusing kan, Iya, adalah nggak iya. selera makan nih. Iya, benar. Dok, mungkin boleh dibantu dijelasin dok, ini kita alat kontrasepsi ini ada apa aja sih dok? Iya. Jadi yang banyak dikenal kan di masyarakat awam itu kan obat, ada yang secara hormonal, non hormonal. Yang kalau yang hormonal itu kebanyakan ya bisa secara pemberian dengan suntik ataupun pil. Nah, ada yang bersifat juga hanya lokal aja dia. Ada seperti itu. Nah, kalau gunakan alat itu ya seperti kondom, kemudian sama IUD tadi seperti itu. Tapi itu IUD pun ada yang hormonal, ada yang non hormonal juga. Seperti itu. Yang paling sebelum ke jenis yang lebih detail lah ya. Kalau misalnya usia dok, apakah ada batasan usia atau minimum gitu? Kalau pakai KB harus umur segini nih mulainya. Yang penting kalau sudah dia sudah berkeluarga dan dia itu memang pengen menunda, ya boleh saja. Tapi kalau dia udah usianya mau masuk menopause, boleh tidak, nggak ber-KB pun tidak ada masalah. Seperti itu, jadi nggak ada batas. Yang penting dia masih masuk usia produktif, silahkan. Berarti kalau nikah muda umur 21, 22. Bahkan ada yang 15 kok. Yang udah pakai atau udah Iya. Jangan pakai sebelum nikah juga, Kak Dok. Nggak boleh kan, Dok? Saya kan ngomongnya bahkan 15 tahun. Bidan sama dokternya bingung ya. Ini untuk apa gitu ya? Kan nggak ada manfaatnya kan, Dok? Iya. Gitu, ya kan? Iya. Jadi dipakai kalau udah nikah. Jamu, aja. Tapi itu ada kejadian ya dok ya? ada banyak pasien saya juga banyak yang usia 15 tahun, 16 tahun. Bahkan saya pernah berguyon kan. Ini nanti nonton kartun Upin Ipinnya sama-sama sama anaknya ya. Karena masih muda banget ibunya ya, Dok ya, 15 tahun. Bener. Iya, tapi selagi usia produktif oke ya, Dokter Oke, ya. iya. Oke, dan sudah menikah. Dan disarankan Iya. sudah menikah. Itu Iya. yang paling penting. Iya, KB itu untuk orang yang menikah ya. Iya dong. Iya dong. Oke. Iya. Oke, Bang Cakil ngapain datang sendiri aja ya? Dokter, Mantap. lebih lembut ya hari Iya. ini. Jantungan. Oke. Mungkin kebanyakan ini minum molto mungkin terlalu lembut. Biar lembut ya dokter ya.
Oke. Nah, ini dia kopinya Bang Cakil dong. Iya. Ini terenak yang ada di sini aja dong. Oh iya. Jadi Jangan gitu memang dong, enak Budi. lah. Oh iya, ya maksudnya jangan dibanding-bandingkan gitu dok sama yang di luar sana. iya. Karena kan punya tes tersendiri gitu dok. Thank you, thank you, thank you. Oke, Iya. iya. Makasih Bang Makasih, Bang Cakil. Cakil. Oke, nah kopinya udah dateng, silakan dokter dinikmati. Sama-sama dong kita. Ayo dong. Ini enak banget ya. Tentunya bagi pemirsa di rumah sembari menyaksikan kita jangan lupa diambil dulu minumannya, makanannya biar lebih enjoy lagi menyaksikan kita di sini ya. Wow. Oh enak. Gimana dok? Mantep. Mantap ya dok ya. Mantep lah. Siapa lagi Bang Cakil ya? Barista the best, Dok. Itu kopinya nanam sendiri tuh dok. Oh iya? Enggak, Dok. Oke. Oke. Nah, pemirsa tentunya kita masih akan membahas seputar tentang kupas tuntas KB wanita usia produktif. Jadi bagi pemirsa jangan sungkan bertanya, pemirsa silakan bertanya lewat live chat di kolom komentar kita live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Doe and And Friends. friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Oke, masih bersama dengan Dokter Erol ya. Waduh, udah terjawab ya Gina ya. Masih sekilas. Oh, masih nih. sekilas. Nanti kita, karena masih banyak pendalaman yang mau dijelasin dokter loh. Oh, iya. Karena juga aku banyak pertanyaan nih dokter, karena ada beberapa barusan loh di WhatsApp Oh, sama siapa? teman-teman. Oh, teman-teman. Kira sama suami tadi. Iya, kata suami ya bagus tuh. Oh, bagus katanya tuh, gitu. iya, Ya, iya. nggak apa-apa karena kan biar nggak deketan nih jaraknya. Oh, benar, gitu, benar, Budi. benar. Siap. Ya udah nanti aku banyak tanya tapi sebelumnya ya. Apa sih Budi? Iya. Kenapa Gina? Kita mau dengerin penjelasan dokter dari Boleh, kepala. boleh. Nah, jadi pemirsa, dokter udah nyiapin materi ini secara detail dan terperinci ya. Jadi nanti bagi pemirsa di rumah yang ingin bertanya silakan komentar di live chat kita di live streaming TVRI Sumatera Utara. Betul. Silakan dokter. Oke. Boleh ya? Ya, Boleh silakan, berdiri Pak. dokter silakan. Iya. Baik. Ini saya mau sedikit tentang biar tahu ya apa itu kontrasepsi. Mungkin banyak belum paham ya mungkin ya kontrasepsi. Iya. Kebanyakan ya tahu-taunya pas datang ke dokter atau ke bidan ya. Nah, jadi kontrasepsi itu sangat baik ya sebenarnya untuk terutama tuh yang orang yang nunda kerjaan ya. Iya. Untuk pekerjaan orang yang aktif ya. Oke. Nah ini kurikulum vitae saya lah. Saya juga selain bekerja di rumah sakit haji, saya ada rumah sakit yang lain juga. Dan saya suka suka ngajar juga. Ya kebetulan gitu ya kita lewatin aja ya. Nah, alat-alat kontrasepsi itu banyak ya. Tadi seperti yang Mas Budi bilang tuh kan ada yang pakai alat, ada yang dengan obat-obatan. Nah, yang obat-obatan tuh kebanyakan yang hormonal. Hormonal itu seperti itu Mbak. Nah, kalau yang kita tahu banyak ya kondom itu ya. Kalau kondom itu ya yang paling sering itu dipakai dan udah awam ya, semua orang udah tahu dan sangat baik ya, dapat mencegah penyakit menular seksual. Selain dia mencegah kehamilan juga mencegah penyakit menular seksual. Kemudian ada yang pil KB. Nah, pil KB itu dia harus teratur dia makannya, teratur jangan sampai lupa. Nggak boleh Itu aja. Iya. lewat ya dok ya. Seperti itu. Nah, kemudian memberikan kendali di tangan wanita untuk mencegah kehamilan ya. Kekurangan pil KB tidak dapat mencegah penyakit menular seksual. Itu aja. Ya, Berarti ada 3 jenis alat kontrasepsi ya dokter? Iya, kemudian yang satu lagi ini yang mini pil ya. Pil ini Ini gimana? pil itu gimana dok? Mini pil itu ya sama juga ya sama pil KB. Cuman di saat kayak seperti Mbak misalnya suaminya yang jarang ada di tempat itu, mungkin bisa pilihannya mini pil. Nah, salah satu mini pil ya. Mini pil di saat dia sudah habis berhubungan, Iya. boleh langsung dimakan.
Seperti itu. Jadi dia termasuk kontrasepsi darurat. Ada Dia orang pasca ya dok ya? Iya, jadi seperti itu. Pasca berhubungan baru Benar. minum pil mini. Iya, mini pill. Itu biasa dibilang kontrasepsi darurat buat kita ya. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian ada yang suntik yang seperti Mbak bilang tadi, ya, ada yang per bulan, ada yang 3 bulan sekali, ya. Itu bedanya apa dok? Nah, sama saja, cuman kadarnya aja yang berbeda, seperti itu. Cuman efeknya sampingnya itu ya kadang wanita itu kadang nggak mau datang haid dia, seperti itu. 3 bulan dok? 3 bulan kebanyakan. Dan bulan itu nggak datang haid? kembali mau masa suburnya pun sulit. Iya, kalau misalnya dia ini misalnya Mbak ini udah BKB dia, KB suntik yang 3 bulan. Mau dia langsung mau pengen, dok saya mau berhenti mau langsung hamil nih, nggak bisa. Kadang biasanya setahun baru bisa. Paling lama suntik ya seperti itu. Kemudian efek sampingnya tadi yang seperti Mas Budi bilang, kadang mau gemuk. Gemuk ya, seperti itu. Tapi lebih mudah ya dok. Maksudnya kalau misalnya minum pil kan kadang lupa nih. Kalau suntik kan kayak ya udah 3 bulan sekali tinggal suntik. Iya, betul. Tapi kalau suntik tadi itu yang tadi saya bilang Ada efek sampingnya. Tapi pil juga ada juga efek sampingnya. Itu pas saya tadi sampainya. Iya. Salah satunya berjerawat juga. Kadang iya ada yang bikin apa namanya gemuk ya. Bikin gemuk terus habis itu kadang swing juga moodnya ya, kurang bernafsu terhadap berhubungan seperti itu. Tapi ada juga pil ya nggak mungkin saya sebut merek ya di sini ya, seperti endorsan jadinya ya, karena kebetulan ya itu ada yang memang bagus, tidak menimbulkan efek sama sekali, baik itu jerawat, berat badan nggak naik, seperti itu. Seperti itu. Nah ini yang bagi yang sudah punya anak dan pengen cukup, misalnya pengen sekali aja dia punya anak 1 kali dan nggak mau BKB, ya bisa dengan namanya tubektomi. Ya seperti itu, dia dilakukan pemotongan atau diikat namanya kalau bahasa awamnya gitu. Tapi ini bisa dibuka lagi nggak sih dok? Yang itu yang tipe yang dipakai alat itu laparoskopi namanya, itu bisa dibuka. Tapi kalau yang metode operatif biasanya itu dipotong ya. Ya, Itu permanen ya, seperti Mbak itu misalnya udah punya anak udah cukup 1, saya pengennya udah cukup 1 aja, nggak mau lagi KB pakai kontrasepsi kayak pil apa, boleh tubektomi seperti itu. Cuman ya sifatnya permanen Mbak. Itu aja. Nggak usah dulu lah Gina ya. Iya. Soalnya masih mau nambah kan. Tapi belum tahu kapan gitu ya. Belum tahu kapan. Mudah-mudahan. Lanjut. Silakan Nah, dokter. kemudian kan itu KB itu ada yang sifat namanya kehamilan obat alat kontrasepsi, ada yang dalam rahim atau yang di bawah kulit. Seperti itu. Ada 2 macam. Kalau yang dalam rahim itu biasanya IUD namanya Mbak. Yang dimasukkan gitu ya dok? Iya, dimasukin ke dalam rongga rahim itu. Yang itu Katanya ada benangnya ya dok ya? ada benangnya, tapi ya itu tadi kadang kalau kepanjangan juga bisa nggak nyaman suaminya Mbak ini, seperti itu. Makanya mesti situasional ya. Kalau memang nggak nyaman ya Tapi dipotong. kenapa bisa kepanjangan ya dok ya? Kan tentu ada indikator untuk maksimal panjang benang gitu dok. Iya, terkadang mungkin ya yang pemasangnya itu mungkin mengukur-ngukur aja ya. Oh gitu. Kita kan nggak tahu gitunya. iya. Itunya suaminya si pasiennya bagaimana, seperti itu. Kalau yang bawah kulit itu implan. Oke, implan itu yang biasa di lengan gitu. Di lengan diletak ini, di lengan Mbak, di sini di lengan. Dan itu biasanya bertahan untuk 3 tahun. 3 tahun. Itu Mbak. Kalau yang IUD ada yang bahkan 10 tahun Mbak. Oke, lebih lama ya dok ya? Betul. Tapi kalau IUD ini kan ada 2 Mbak. Ada yang dia hormonal, ada yang non hormonal. Kalau yang hormonal itu ya, kalau hormonal itu kebanyakan sifatnya dia ada di rongga itu aja, rongga rahim. Seperti itu aja. Tidak menimbulkan efek-efek yang lain, seperti itu. Kemudian apa lagi dok? Kalau yang non hormonal itu kayak biasanya tembaga ya. Kadang tembaga itu menyebabkan orang itu nggak nyaman, nyeri dia. Gitu. Berarti seperti ada yang mengganjal gitu ya dok ya? Seperti itu, dan tidak enak. Apalagi kalau dia berhubungan ya. Seperti itu, tidak enak. Terasa. Berarti dari semuanya itu yang mana dok yang
jenis-jenis kontrasepsi ataupun KB sendiri yang paling nyaman dan baik untuk Yang kita kalau Mbak mau gunakan pengen yang kalau Mbak mau pengen pakai IUD yang hormonal saya bilang. yang hormonal? Karena bersifat dia lokal saja, nggak nimbulkan gangguan Efek haid. Oh, tidak ada efek samping gangguan haid. dan lain-lain ya? Enggak. Kemudian tidak bikin juga moodnya swing juga enggak. Oh, Seperti begitu. itu. Kalau misalnya yang implan dan suntik tadi atau Ya, ada suntik kadang KB juga kadang ada moodnya tidak Moodnya, enggak ya. enak juga. Oke. Seperti itu. Tapi kalau yang suami Mbak yang jarang ada di tempat, bagusan yang mini pill tadi. mini ya, pill Dok? itu aja, Oh, seperti baik, itu, dan tidak membuat gemuk. Iya, iya. Tidak membuat gemuk, betul. Dari seluruh pasien dokter gitu ya dok, paling banyak yang mana dok menggunakan yang mana? Ya kalau saya tuh banyakan pakai yang yang IUD ya. IUD ya. Dan biasanya dipasang waktu setelah dia bersalin. Oh, Jadi langsung ya, Dok? minimal nyerinya. Iya. Seperti itu. Oke dokter. Jadi Lanjut gimana lagi, Gina? dokter. Sudah paham sedikit, kita lanjut lagi dokter silakan. Lah ini kan cuman sedikit lah ya. Kita efek-efek sampingnya ya biasanya kalau yang pakai tembaga itu ya haidnya tidak teratur. Tapi lama-lama nanti dia teratur dengan sendirinya dengan pemberian obat-obatan, Mbak. Iya. Kemudian nyeri sewaktu haid itu ya situasional ya, tergantung masing-masing. Kemudian kadang mau banyak, kadang tidak normal ya seperti itu. Oke. Nah, ini dia gambarnya. Ini Dok, ya. gambar-gambarannya banyak jenisnya. Nah, yang ini yang hormonal. Yang hormonal. Iya. Oke. Yang- Oh, itu ada benangnya ya dok yang Iya, semua gantung? pakai benang. Semua pakai benang. Nah, seperti itu. Tapi yang ini hormonal. Yang Tapi yang jelas harganya juga berbeda ya. Yang Lebih hormonal yang mana, Dok? yang hormonal nih yang ini, yang personal IUD, Pak. Nah, itu hormonal. Dan itu ya harganya agak lebih ekspensif daripada yang lain-lain ini semua. Seperti itu. Oke dokter. Oke. Jadi alat kontrasepsi ini juga dapat dipasang setelah dia melahirkan atau keguguran. Seperti itu, Mbak. Kemudian aman digunakan hingga menopause. Tapi sebenarnya ada pernah saya dapat pasien menopause justru akan sulit kalau mau pengen dia membukanya. Jadi kalau dia udah masuk usia perimenopause atau mau menopause, ya sebaiknya dibuka saja seperti itu. Kemudian nggak ada interaksi obat dan membantu menghindari kehamilan ektopik, hamil di luar kandungan. Nah ini yang nggak boleh kita pakai itu kalau dia ada gangguan menstruasi, kemudian hamil udah pasti ya, ada tumor ganas atau erosi, infeksi biasanya seperti itu. Waktu pemasangannya bisa aja ya, waktu habis lahir plasentanya, waktu operasi atau setelah bersalin. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ini dok, pasca menstruasi gitu dok? Lebih sulit masangnya. Nah itu yang sering jadi masalah Mbak. Itu. Kalau Mbak mau masang IUD ini, kalau habis haid mau dipasang, sering nanti katanya mitosnya tuh sering keluar dia berada di perut atau lari katanya. Nah itu dikarenakan rongga rahim itu sempit jadinya. Jadi alternatifnya gimana dok? Karena kan mungkin baru dapat nih ilmunya kan begitu nah. Yang tadinya mungkin menggunakan alat kontrasepsi suntik begitu kan. Nah, ini mau beralih ke IUD tapi kan dia tidak dalam proses persalinan begitu dok. Oke, jadi kalau dia peralihan misalnya dari pil ataupun suntik, dia mau itu tunggu haid aja lebih baik. Oh, Seperti berarti itu. Itu sebelum haid dan atau pada saat haid dia Lagi saat haid dia sebaiknya. Kalau pemasangan saat haid Iya bisa lebih ya, baik Dok? lagi lebih baik karena dia terbuka rongga rahim begitu. itu lebih pada gampang. saat haid di awal, di tengah atau di akhir dok? Boleh, yang penting dia selama siklus Masa haid. Iya, gitu haid ya? iya, betul. Betul itu. Iya, iya. Budi antusias juga ya. Bukan, maksudnya kita kan bisa memberikan gambaran. Karena kan kakak saya 6 perempuan semua. Oh iya. Dan keponakan saya banyak yang perempuan gitu. Semua ya. Apalagi kamu anak kesehatan masyarakat kan. Jadi nanti pasti ada yang nanya itu kayak gitu. Iya benar juga, benar juga. Iya, dok, benar. Benar. Karena kan kadang mungkin udah lama kayak saya kan udah selesai ini kan dok, udah lama selesai melahirkan. Berarti alternatifnya bisa Pada pasang saat IUD haid. pada saat haid ya dokter. ya? Iya, Atau seperti mini pill itu. tadi. Benar. Oke lanjut lagi dok, silakan. Iya. Kayaknya ini saya udah habis ya slide-nya nih. Oke. Udah yang terakhir ini. Mbak. Baik, Oke. tepuk tangan dong, Untuk dokter Dr. Errol. Errol. Makasih dokter.
Iya. Hidup lagi. Jadi memang banyak ya macam-macam alat kontrasepsi ini. Bisa dipilih ternyata ya. Nah dokter, ini saya mungkin lebih ke pertanyaan pengalaman dari ibu saya nih dokter ya. Kemarin juga pernah minum minum pil yang ada hari-harinya gitu dok katanya. Iya itu pil KB namanya. Setiap hari diminumnya dokter ya. Terus dia lupa minum di hari Selasa misalnya. Terus dia Rabu dia minum 2 jadinya sama yang hari Selasa. Iya, memang seperti itu. Iya, memang seperti itu. Tapi habis itu dia hamil dok. Apa karena ini dok lupa minumin sehari itu atau gimana? Nah, terkadang ada orang yang merasa sudah makan dia. Jadi dia udah berhubungan dulu, kemudian baru makan pil KB. Iya, memang dia pada saat itu berhubungan. Boleh nggak sih dok di combine gitu nah? Kan biasa kalau pil KB itu kan sebelum berhubungan tuh. Nah, terus tiba-tiba dia lupa, tapi barusan berhubungan. Nah, dia minum yang pil mini itu boleh? Boleh saja. Oke. Yang penting dia nggak lebih dari 24 jam. Oh nggak lebih. Oh jadi kalau misalkan habis berhubungan ketiduran masih aman Masih lah kalau oke sebelum lah. 24 jam. Gitu Iya, ya. masih oke lah. Seperti itu. Nah, terus dok ada yang pernah pakai spiral dok, tapi pendarahan. Dan dia nggak sakit, ya nggak ada masalah apa-apa gitu. Itu aman kah dok atau gimana? Nah, kita harus cek dulu pastiin apa dia berubah posisi apa enggak. Oh begitu. Seperti itu. Atau dia memang ada penyebab lain. Seperti itu. Mungkin kita pengen nanya efek jangka panjang dok. Apa resiko paling terburuk yang terjadi kalau kita pakai KB efek jangka panjangnya? Enggak. Ada atau enggak? Enggak. Nggak ada ya. Nggak ada, ya. Paling ya nggak punya ya kalau mau nunda ya lebih bagus gitu ya. Iya, Dok, ya? seperti itu. Betul. Oke, nah dok ini saya penasaran dan ini banyak juga yang beredar di masyarakat. Nah, jadi proses penggunaan yang implan di lengan itu banyak kasusnya yang indah dok. Indah Nah, kan? maksudnya dia beralih gitu loh, masangnya di sini nanti tiba-tiba naik. kayak Oh iya gitu. ada. Itu apakah memang suatu tanda bahaya atau memang itu sesuatu yang wajar kayak gitu? Itu wajar ya. Itu wajar ya? Iya, makanya kan makanya kita mungkin yang masangin itu nggak mengedukasi sama pasiennya. Oh gitu. Nah, seharusnya kalau udah habis dipasang itu jangan langsung angkat-angkat yang berat atau terjadi penekanan-penekanan pada tempat yang dipasang. Makanya itu. disarankan untuk dipasang di sebelah kiri ya dok? Iya, sebenarnya di mana yang tidak banyak ada bergerak, melakukan aktivitas, benar seperti itu. Jadi sekali lagi bagi pemirsa mungkin yang menggunakan alat kontrasepsi yang implan ya dok ya, Iya. itu kalau misalkan bergeser itu nggak ada masalah gitu ya dok? Nggak ada masalah. Oke. Nah pemirsa kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Dr. Errol. Jadi jangan sungkan untuk bertanya lewat live chat kita dari live streaming Telex Sumatera Utara. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Baik. Nah, gimana ya? Kita udah setidaknya kita sudah banyak pemahaman nih tentang penggunaan ataupun pentingnya menggunakan KB apalagi di usia produktif ya untuk wanita-wanita gitu ya. Karena kalau kita lihat Budi juga masih banyak masyarakat yang memberikan stigma ya di keluarganya banyak anak banyak rezeki. Nah, itu kan memang padahal kalau kita bilang ya nggak baik apalagi soal perekonomian keluarga juga mempengaruhi Dan begitu kesehatan ya. ibu juga nggak boleh terlalu rapet. Iya. Tapi dokter gimana caranya mengedukasi masyarakat supaya masyarakat juga paham agar pentingnya penggunaan pil KB ini dokter? Jadi sebenarnya KB ini sangat baik ya. Satu pertama, kalau dia itu dengan kondisi bekas operasi itu kan salah satu dia harus menjarakkan kehamilannya. Nah KB itu sangat penting. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan si wanita itu terhadap dirinya sendiri ya, itu kesehatannya untuk memulihkan alat kandungannya agar nanti kehamilan berikutnya mendapatkan hamil yang baik. Kemudian yang kedua dari segi ekonomi. Kemudian kan dari ekonomi kan bisa membantu ya, tidak banyaknya pengeluaran juga dalam hal itu, ke sekolah juga. Kemudian lebih fokus dia dalam pendidikan anak-anaknya. Kemudian kalau yang dulu kan banyak anak banyak rezeki kan, kalau sekarang kayaknya di perkotaan sudah
tidak memungkinkan ya dengan biaya hidup yang tinggi. KB itu memang nomor satu kan. Salah satu untuk pendidikan anak. Dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Sama saja sebenarnya. Itu kayak slogannya. Ini ada camilannya nih Bang Cakil. Wah, kemarin bolu ya. Ini ada risol. Wah. Baru masak juga Bang Bu. Baru masak? Iya. Waduh, enak banget ini. Tapi kok banyak kali ya Bang? Besok kalau bisa nasi gurih lontong gitu ya Bang Cakil. Baik kali, Bang Cakil baik banget ya. Makasih Bang Cakil. Makasih Bang Thank Cakil you, ya. Bang Cakil. Oke, silakan dokter diminum lagi kopinya. Oh, iya. Mari. Nyemil ya kali bisa ya. sambil nyemil, Sambil sambil ngebahas ngobrol. juga. Wah, itu enak banget pagi-pagi gini ya. Bisa juga kalau misalnya lagi ngopi dan juga ada snack boleh ya sambil ngopi dan juga menikmati snacknya sambil nonton kita di Kopi Pagi tentunya. Oke. Oke. Silakan dokter dinikmatin ada risol spesial dari Bang Cakil. Iya, lanjut lagi ya dokter Iya, ya. iya. Sambil ngobrol sambil nyantai aja ya. Iya, Dok, ya? iya, dokter. oke. Oke, tadi berarti memang benar ya, memang penting banget Benar. untuk bisa KB, menunda KB dan menunda kehamilan demi pendidikan dan juga Ekonomi. keluarga gitu ya dokter. Terus Budi masih ada pertanyaan? Masih dong. Masih, aku juga banyak ada 10. Siapa dulu? Ya boleh. Budi dulu. ya. Iya. Nah, dok, ini tuh banyak menjadi apa ya dok ya, struggle bagi masyarakat di luar sana gitu ya. Ini ada artikel yang mengatakan gitu ya Yes. dok ya, bahwasannya kan tadi kondom itu ya salah satu adalah selain bisa untuk menunda kehamilan dan juga bisa terhindar dari PMS ya atau penyakit menular seksual. Iya. Ternyata dok, ukuran virusnya setelah mereka ini baca begitu ya dok ya, itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan pori-pori kondom itu sendiri. Nah, ini gimana dok? Ini kan masih menjadi permasalahan begitu mungkin. Nah, biar kita dapat informasi lebih jelas gitu kan dari dokter. Iya. Silakan dok. Tapi sebenarnya kan kondom itu udah dibuat sedemikian rupa sehingga bakteri ataupun virus yang ada pada seorang perempuan tersebut nggak akan bisa menulari atau menjadi membawa kepada penis laki-laki tersebut. Oh, berarti sudah aman. Berarti ya? sudah sangat Terkecuali aman ya, kalau dok. memang sobek. Oke, nah yang perlu digarisbawahi itu adalah kalau sobek gitu ya dok. Iya, ya? kalau Tapi sobek. selagi masih aman itu enggak ya dok. Iya, tidak akan mungkin bisa melakukan uji klinisnya atau dan uji ilmiah seperti itu. Kadang-kala kita nggak tahu ini robek atau tidak, nah, itu ya Iya. dok ya. Nah, seperti jadi itu. kembali menyalahkan si alat kontrasepsinya. Alat kontrasepsi itu, Padahal betul. sebenarnya itu kesalahan dia karena Tapi robek. kebanyakan robek itu salah pemasangan. Oh, salah sebenarnya. pemasangan, Iya. Berarti ada ilmunya juga ini ya dok dalam Iya, memasang ya dok. iya sebaiknya yang ada pelumasnya itu berada di luar. Oh, Seperti itu. Iya dong. oh itu memang ada pelumasnya ya dok? Ada pelumasnya. Udah kamu jangan mau tahu ya Bu, ya belum nikah. Nanti aja pas udah nikah baru tahu gitu ya. Dan kalau terbalik ya itu akhirnya bisa sobek, Sobek. tadi. Oh. Iya, seperti Oke, itu. baiklah, dok. Oke dokter, kira-kira gimana sih menjaga kesehatan kita pada saat kita menggunakan KB untuk perempuan supaya kita tetap sehat gitu dokter? Iya. Dan menghindari yang namanya efek-efek samping tadi seperti jerawat dan juga kegemukan. Kira-kira ada cara khusus nggak dokter? Pola-pola kehidupannya kira-kira Jadi gimana? sebenarnya nggak ada yang spesifik ya. Kalau untuk yang KB itu biasanya situasional dan biasanya tergantung masing-masing. Nah kalau dia berefek dengan seperti berjerawat ataupun dia mual, mungkin dia bisa milih dengan metode kontrasepsi yang lain. Oh, bisa Seperti itu. berganti ya dok? Berganti, seperti itu. Dia situasional Oke, sebenarnya. oke. Iya. Kalau laki-laki bisa pakai KB dok? Itu tadi ada vasektomi namanya. Vasektomi tadi. Iya, dipotong, maaf bukan potong itu penisnya, bukan ya. Iya, Tapi iya. pas Tapi referensinya ya, iya, dok, ya. itunya saluran telurnya Salurannya. itu seperti itu ya. Nah, dok, ini saya memang sangat tertarik dengan salah satu alat kontrasepsi kondom ini dok. Nah, Iya. kan kalau saya dulu kuliah ya dok ya, itu masih ada kondom untuk wanita gitu kan. Iya. Sampai Oh, iya, saat ada ya? ini Iya. itu apakah masih beredar dan masih diproduksi baru atau tahu? gimana dok? Iya. Ada sih, cuman tidak begitu familiar sekarang ini. oke. Karena lebih banyak di laki-lakinya ya pakai ini.
seperti Berarti itu. tetap masih ada ya dok? Masih dia kondom diafragma namanya itu. Iya, tapi itu jarang gitu familiar ya karena udah lebih sering sekarang wanita ya pakai implan atau IUD langsung, jadi nggak mau pakai yang kata bahasa Gen Z-nya nggak mau ribet ya. Dan nggak usah ini ya, mubazir ya dok? Iya, seperti itu. Benar. Iya. Oke. Mungkin ke ini kali ya dokter ya. Apakah ada program nggak dok dari pemerintah ataupun lembaga yang kerjasama dengan rumah sakit dok untuk bisa mensuarakan ataupun mendukung program KB ini dok? Ya kebetulan kan saya salah satu trainernya dari KB ya, dari BKKBN. Jadi itu sekarang ini pemerintah menggalakkan itu pelatihan pada dokter umum dan bidan yang berada di FKTP dan di rumah sakit untuk metode kontrasepsi tersebut, terutama yaitu KB, IUD sama implan seperti itu. Ya. Berarti yang digalakkan saat ini tuh ya dok ya? Berarti turun ke masyarakat ya dok ya? Iya. Apakah udah merata ke seluruh Sumatera Utara dok? Saat ini sudah berjalan, udah setiap kabupaten sudah dilakukan pengiriman 2 atau 3 petugas kesehatan seperti itu. Luar biasa. Jadi juga kadang kan banyak mungkin di daerah-daerah dok masih berpikir kayak ya udahlah banyak aja nih anaknya sampai 5-6 masih ada loh dok. Apa Budi? Saya pernah jumpa 14. 14 dok? Ya, Zaman sekarang, Dok. tapi bukan di sini ya, di Sumatera Utara, di provinsi yang lain. Oh di provinsi. Iya. Ini zaman sekarang dok. tapi- Ada, saya Ada, jumpa ya. itu. Dan itu usianya sekarang usia berapa dok? Saat Iya, usianya 43. 43 dengan anak 14 ya. Berarti kalau bisa setahun satu deh. Kebetulan. Iya, benar. Waduh, saya nggak bayangin sih itu rumahnya pasti rame banget. Pastinya, ya. pastinya. Oke, kita mau bacain beberapa jawaban dari pertanyaan dari YouTube. Oke, iya. Apakah sudah ada beberapa? Nanti kita cek kembali ya Kita Gina cek ya. ya. Pemirsa. Pokoknya jangan sungkan untuk bertanya di live chat kita live streaming TVRI Sumatera Noe ada yang mau Utara. ditanya Noe? Noe, Kira-kira? nah ini yang lagi puasa sampai beberapa bulan ke depan. Ya mungkin aja, mungkin soal hamilnya ya. Mungkin Boleh. boleh. Jadi nggak mesti alat kontrasepsi dan KB-nya, mana tahu. Tentang alat reproduksi atau gimana caranya? Atau keluhan-keluhan istri selama ini juga bisa ditanyakan. Mungkin kita kedatangan dokter loh. Boleh, betul? boleh. Boleh, silakan. Keluhannya belakangan ini mungkin kan sudah 5 bulan. Iya. Kayak dari mulai pinggul ke bawah itu kayak ini kelihatannya nyeri-nyeri gitu. Oh gitu. Itu apa memang gitu atau Mungkin kurang kali jatah bulanannya jadi makanya nyeri gitu. Harusnya sih lebih banyak lagi Noe. Kamu gimana sih? dia tidak ada ini kan tidak ada itu memang kayak gitu ya atau gimana? Jadi itu suatu hal yang normal pada wanita hamil, terutama pada trimester pertama ya. Kalau namanya itu trimester pertama itu 5 bulan ya. Itu biasanya tuh keluhan paling sering itu rasa tidak nyaman di perut bawah, di selangkangan, area selangkangan. Kemudian sering terkencing-kencing, itu hal yang biasa. Nah, seperti itu. Dan kalau punggung ataupun pundaknya nggak enak karena beban dari kehamilannya itu, semakin besar kehamilan semakin tidak nyaman pinggang atau punggungnya, seperti itu. Jadi hal yang biasa. Selama nggak ada keluar darah ataupun keluar air, aman. Oke, jadi itu Tapi biasa. dokter kalau buka puasa udah bisa kan dokter bulan kelima? Boleh. Itu mitos ya. Jadi itu makanya saya mau bilang mitos. Kalau istri hamil nggak boleh berhubungan itu mitos ya. Harus, boleh, silahkan. Ataupun bahkan maaf ya, spermanya dibuang di dalam pun ya it's okay, nggak ada masalah. Iya. Tapi itu usia kehamilan berapa dok? Baru boleh. Iya pokoknya semenjak dia pertama kali hamil ya silahkan. Oh tidak ada masalah. Iya, yang penting sih jangan capek-capek. Nggak boleh. Sama setorannya Oh iya benar. Dokter Jadi tuh. moodnya stabil Moodnya gitu kan. stabil. Jadi moodnya stabil.
itu makanya kalau bisa pagi siang malam nyanyi terus. Cari duit terus. Tapi nggak masalah kan, sekarang kan udah ada era JKN ya sama asuransi, jadi nggak usah pusing sebenarnya. Iya, benar. Nyari untuk uang susu anak aja. Iya, ada pendidikannya kan. Nah, karena Noah ini dok memang kerja keras luar biasa. Oh iya. Oh iya. Suka kerja yang keras dok. Oh gitu. Kayak mecahin batu ya. Yang keras itu. Udah Noe, ada Itu lagi aja. pertanyaannya. Terima kasih dokter. Oke. Agus atau abang kita nggak? Padahal sebenarnya yang hamil itu pengennya dia. Tapi dia kan udah hamil dok. Ya tapi nggak melahirkan ini. Dok, kondisinya sekarang dia sama istrinya lomba-lombaan gitu. Oh gitu. Mana yang besar nih perutnya? Oh, gitu ya. Jangan gitu ya Noah. Mungkin di WSG mungkin ini ya, banyak cacingnya besar-besar. Cacingnya besar. Noah ini bahagia dia. Kayaknya bukan cacing lagi dalam ini kura-kura dokter. Oke. Nah, Oke, dokter, lanjut nih. kita mau nanya lagi nih di Sumatera Utara sendiri ya dok ya, khususnya para wanita produktif paling banyak saat ini menggunakan alat kontrasepsi yang mana? Kebanyakan saat ini mereka pakai ini ya, pil tadi. Pil ya dok. Ya? Pil yang tadi yang kontrasepsi darurat. Jadi kalau misalnya udah berhenti nih dok, berapa lama dok kita bisa hamil lagi setelah menggunakan pil KB tadi? Kalau pil KB biasanya langsung, bisa langsung. Bisa langsung ya dok? Paling lambat kali itu 6 bulan. Oh, 6 bulan langsung dia bisa hamil. Kecuali yang tadi ya suntik ya, mau paling lama setahun. Oke. Kalau yang peralihan tadi dok, misalkan dia dari selama ini kan minum pil, nah terus mau mau pindah ke IUD. Iya. Nah itu dia boleh langsung begitu haid langsung dipasang atau butuh jeda dulu gitu dok? Kalau prinsipnya kita pastikan dulu dia tidak hamil. Kemudian kalau lebih gampang lagi waktu dia lagi haid, makanya kita berikan obat untuk memancing dia haid. Seperti itu baru bisa kita pasang. Tapi boleh langsung ya dok ya, begitu haid Iya. langsung pasang boleh? Iya, boleh. Bagi yang sudah melakukan pemasangan IUD dok, Iya. misalkan dia yang 3 tahun nih pasangnya Iya, karena, iya. terus dia mau pasang lagi ke IUD, itu butuh jeda untuk break dulu atau bisa langsung pasang? Tadi saya bilang paling lama 10 tahun. Iya. Nggak, maksud saya dok kan dia mau beralih lagi, dia nggak mau yang 10 tahun, tapi dia mau yang 3 tahun atau 5 tahun kan, dia mau ambil lagi yang 5 tahun lagi. Oh enggak ada, dia tetap satu. Oh, tetap satu. Dia tetap itu dia di satu alat itu bisa paling lama 10 tahun pemakaian. Oh gitu, berarti dia tidak ada 3 tahun 5 tahun. Enggak, itu berarti implan. langsung. Kalau implan oh, kalau ya. implan ya. Iya, kalau implan ya. Seperti itu. Nah, kalau yang implan lah dok, Mm-mm. nah gitu dia yang 3 tahun atau 5 tahun. Nah, begitu dia habis masanya, mau pasang lagi butuh jeda nggak? Enggak ada, langsung Oh, pasang langsung aja bisa. kalau implan. Tapi kalau dia mau beralih, ya tadi saya prinsipnya pastikan dia tidak hamil dan kalau bisa lagi haid. Ya, seperti itu. oke. Jadi bisa langsung ya dok ya. Iya, seperti itu. Baik, jadi udah banyak banget pertanyaan yang kita tanyakan. Iya. Masih ada pertanyaan lagi dok, namun kita akan jeda dulu ya dok. Boleh, sejenak ya. boleh, Kita akan boleh, menikmati boleh. musik dari Noe and And Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Oke, nah udah banyak banget informasi yang kita dapatkan ya Gina ya. Yes. Dan tentunya pemirsa juga saat ini sudah mulai mendapat pencerahan nih ya tentang alat kontrasepsi dan juga KB. Nah, jadi Gina udah bisa memutuskan belum? Kira-kira yang mana? Sudah bisa. Mini pill tadi Oh, ya mini pill kayaknya. ya, karena jarang ya. Saja. Jarang apa buat Mungkin suami jarang satu kota gitu, iya. Karena kalau kotanya apa 3 minggu loh bu. Makanya gitu. Itu lama kan dokter. Nah ini mungkin dokter kalau kita lihat juga masyarakat juga makin banyak tahu bahwasannya nggak ada efek samping karena kebanyakan mereka takut ada efek samping. Jadi kalau misalnya udah ada efek samping langsung beralih ke apa ya? Metode lain. Metode lain Iya, gitu betul. ya dokter ya. Jadi nggak perlu takut lagi ini pemirsa karena ada juga yang kecolongan teman saya dok. Ada kan kayak masih setahun kan, terus ya udah tapi dia nggak KB sih, hamil lagi, jadinya kan kayak Dia kehilangan apa kan kecolongan tadi? ya juga ya, kehilangan waktu ya kayaknya. Iya soalnya adanya masih setahun kan dokter, jadi dia juga ini kan kewalahan sendiri, pusing sendiri Iya, gitu, apalagi sekarang nyari ini kan susah kan. zaman Iya, sekarang. paling susah. Dok mau nanya dok, nah ini ada artikel yang bilang bahwasannya kalau Artikel ya, udah iya. baca?
Iya. Iya, iya. Nah, kalau seorang ibu menyusui gitu, itu sudah juga bisa menjadi kayak KB alami gitu ya dok ya? Betul. Nah itu gimana tuh dok? Mungkin boleh dibantu penjelasannya. Iya. Kak? Jadi salah satu metode alami itu juga KB itu ya kita di selain yang tadi yang saya terangkan tadi ibu menyusui ya ASI. Cuman ya ke tingkat keberhasilannya juga nggak gitu besar juga. Seperti itu. Tetap menggunakan metode yang tadi yang saya sampaikan tadi. Seperti itu. Bisa, cuman efektivitasnya ya dok ya? Iya betul. Cuman ya tetap was-was lah. Tetap harus tiap bulan dicek lah. Seperti itu. Iya. Oh, kalau minum pilnya nih dok, berpengaruh nggak ke asinya sendiri? Ada yang pil yang tidak mengganggu ASI itu ada. Oh, ada juga ya dok? Ada yang suntik pun juga ada seperti itu. Oh, berarti nggak Iya. ngaruh ya? Tidak. Seperti itu. Oke, jadi kita bisa memilih ya dok ya? Betul, tinggal choice-nya mana. Iya, Seperti begitu itu. juga dengan IUD, ada yang hormonal, ada non hormonal. Iya, seperti itu. Terus kan dok ada juga teman-teman yang kayak nggak bisa dikasih tahu dok kalau bahasa Medannya. Kayak kali dikasih tahu gitu loh. Dok. Melawan dia ya? Melawan dia. Iya. Gimana dok cara pendekatan kita dok supaya ngasih tahu ke suami atau istrinya bahwasannya ya udah pakai KB loh biar karena anaknya udah 3 dok dia hasil surat apres kan sama aku aduh gimana nih ya aduh anakku begini tapi malah hamil lagi dok Iya. hamil lagi. Gimana dok pendekatan kita supaya ngasih tahu dia dok? Ya udah pakai KB Harus gitu. KB gitu ya? Ya, kalau kita bilang, kita ya pasti pendekatannya dengan cara bilangnya kalau misalnya banyak anak, gimana nanti sekolahnya ke depan. Iya. Kita pikirin, karena biaya sekolah juga makin mahal sekarang. Ya, tingkat TK aja udah biaya sekolah udah berat. Apalagi dengan perekonomian hari-hari kan juga meningkat. Jadi kita harus juga ngasih tahu cara pilihan terbaik itu tetap jangan lupa kamu ber-KB seperti itu aja. Rencananya sih aku mau maksa dia langsung ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya mengajak laki-laki itu ya susah ya. Iya, susah. Ah, Kalau laki-laki apalagi mending kalau dia ngalah aja deh perempuan aja deh Iya, gitu ya. seperti itu. Iya. Kecuali lakinya baik banget gitu ya. Iya, betul. Iya, benar. Nah, dok, kita penasaran dok. Nah, ada nggak sih dok efek dari alat kontrasepsi KB ini terhadap aroma dan juga sistem reproduksi daripada organ reproduksi itu sendiri dok? Iya, sebenarnya nggak ada yang hal-hal yang spesifik yang mengganggu berbau apa nggak ada ya. Cuman kalau yang menggunakan IUD itu dengan tidak menjaga personal hygiene itu, kebersihan terhadap area V-nya itu ya pasti mempunyai aroma yang tak sedap, keputihan biasanya. Oh iya. Nah, Seperti berarti itu. salah satu efeknya kalau dia tidak hygiene, Ah. dia akan mengalami keputihan. Betul, benar. Tapi kita keputihan itu harus kita lihat juga. Ada penyebab lain nggak? Apa karena penyakit menular seksual atau memang penyebab karena kurang hygiene aja? Seperti itu. Oh, jadi gimana dok cara Menjaga kebersihan higienis, ya? organ reproduksi yang menggunakan IUD dok. IUD. Sebenarnya cukup dengan rutin ganti underwearnya. Underwearnya jangan pernah lembab. Kemudian kalau bisa yang mengandung katun ya. Seperti itu. Dan tidak Ya, lagi terus habis itu kemudian ini juga saya ingatin kalau area bulu kemaluan tuh nggak usah dicukur, sebaiknya dipotong pendek aja. Seperti itu. kalau sekarang kan lagi zaman di waxing dok atau di laser gitu, itu gimana dok? Ya tidak ada masalah sih. Cuma tapi sebenarnya Tuhan itu membuat bulu itu adalah yang ada di area kemaluan itu sangat baik untuk melindungi area kemaluan. Oke, karena itu kan sebagai filter ya dok. Iya, Nah, jadi sebenar. semua bulu yang ada di tubuh kita ini punya manfaat ya dok Iya, ya. sebenarnya itu. Nah, jadi nggak Sebenarnya. usah itu kayak kulit ayam jadinya ya kan. benar. Bersih gitu nggak usah, Iya. karena takut kita nggak ada filternya lagi. Iya, Ya udah seperti berarti itu. jangan cikur ketek dong. Hah? Nggak pernah, ini panjang mau lihat. Oh iya, berapa meter? Aduh, ya ampun ya. Oke, jadi emang itu tadi ya kalau misalkan ada keluhan menggunakan IUD berarti kurang bersih gitu ya. Iya, itu aja sih Itu aja. sebenarnya. Karena tidak ada dampak spesifik yang bisa mengakibatkan aroma dan sebagainya. Benar. Kita tetap jaga kebersihan itu paling penting. Iya, benar. Itu sangat. Tapi kalau jaga kebersihan nggak hanya pengguna IUD aja ya dok ya, semua juga wajib Semua ya dok ya. wajib gitu. Tapi kalau pakai sabun untuk pembersih itu boleh nggak dok? Boleh. Ada yang sabun Yang- dijual-jual iya, yang khusus dijual. kewanitaan gitu. Iya boleh, tapi
juga kita gini, kadang-kadang ada ingredientnya itu membuat sensitif terhadap wanita. Jadi kalau ingredientnya itu membuat masalah, sebaiknya di stop, digantikan yang lain, seperti itu. Oh, dilihat juga ingredientnya ya. Iya. Oke, tapi nggak masalah ya dokter ya. Nggak masalah, silahkan aja. Dan sekarang juga lagi viral kan, yang oles itu yang bisa memberikan aroma-aroma yang disukai gitu. Iya, itu gimana dok kalau misalnya pakai parfum-parfumnya Iya, kan untuk ada, Dok. anggota kewanitaan kita gimana? Sebaiknya nggak usah rutinin aja lah. Yang penting dengan cara cebokan yang dengan menggunakan ya kayak macam merek yang tertentu itu ya udah cukup, itu nggak menimbulkan aroma yang tak sedap. Tapi kalau memang misalnya nih ada khusus memang ini mau berhubungan sama semua, silahkan aja. Silahkan, ya, Nah, dokter. kalau untuk rutinitas sebaiknya nggak usah. Oh, iya. Boleh dipakai pada saat action ya dok? Iya, seperti itu. Iya. Untuk hari-hari nggak usah deh. Gitu ya. Iyalah. Saya, Iya, gitu ya, iya kan? benar. Baik, luar biasa ini udah semakin dalam kita memahami ya tentunya tentang kupas tuntas KB wanita usia produktif ya dokter ya. Tapi mungkin masih banyak yang ini juga dok, ketakutan orang-orang kalau misalnya pakai KB nanti benar-benar nggak bisa hamil sama sekali gitu dok. Apalagi kayak kemarin tuh ada artis yang viral juga kan, saya artis yang memang dia awalnya KB dari menikah, dia bilang dia menunda dulu dok dengan KB, lama-lama dia kayak 7 tahun nggak dikasih anak dok. Nah itu apakah berpengaruh juga dok karena pil KB ini sendiri atau karena apa kira-kira? Biasanya yang dokter jumpain gimana? Tapi biasanya itu enggak sih kita makanya gini. Nah, selalu momok di dalam masyarakat tuh yang mandul tuh selalu wanita. Padahal bukan. Laki-laki. Paling banyak. Kenapa? Karena laki-laki itu juga satu lifestyle-nya juga merokok, kurang tidur, pakai celana dalam yang terlalu ketat juga. Itu mengganggu, iyalah, ganggu ininya produktivitas spermanya seperti itu. Karena saya kalau nggak ngerti ya Jadi nggak bisa juga disalahkan perempuan saat ini, ya seperti Iya itu. dong. Oh berarti mungkin bisa jadi karena ada masalah di laki-lakinya maybe ya. Laki-lakinya mesti diperiksa juga. Bisa Jadi emang harus balance ya dok. Iya dua-duanya, karena sekarang udah banyak. Kadang orang kan seperti ini kan bilangnya, kan saya punya kan banyak keluar, nggak bisa. Oh nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Banyak kalau air ya sama aja ya dok ya. Karena Iya kita sama butuh aja. selnya, gitu Iya, ya. yang penting isinya seperti itu. Iya. Berarti memang untuk hal-hal seperti program hamil dan yang lain-lainnya itu memang dua-duanya harus diperiksa ya dok. Iya benar. Baiklah Setuju kalau saya, begitu seperti sudah itu. semakin paham, jadi nggak perlu takut lagi karena kadang banyak yang takut pakai KB karena takut memang benar-benar nggak bisa hamil lagi gitu dok. Padahal nggak sama sekali ya. Enggak, itu Begitu. mitos saja. Baik, kalau begitu mungkin kita akan dengerin closing statement nih dari dokter mengenai tema kita yaitu kupas tuntas KB wanita usia produktif. Silakan dokter, Mungkin ada pesan pesan-pesan. kesehatan Ya, untuk para wanita. yang penting usia semua untuk ladies ya, semua ladies di luar yang kerjanya aktif, kalau ingin menunda kehamilan, ya menunda tidak ingin punya anak, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter ataupun ke bidan yang berpengalaman di bidangnya agar nanti kedepannya tidak menimbulkan suatu masalah. Itu aja. Tetap ber-KB 2 anak lebih baik. laki-laki perempuan sama aja. Laki-laki perempuan sama saja. Oke, tepuk tangan dong untuk Dokter Erol ya. Ya. Nah, sekali lagi terima kasih Dokter Erol sudah mampir di baik, Kopi terima Pagi. kasih. Mudah-mudahan Iya. kita bisa ketemu lagi. Iya. Kita akan ulas dan bahas lagi masalah-masalah yang lainnya Dok Iya, ya. oke. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih telah menyaksikan Kopi Pagi. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriana pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.